Terungkap. Ini motif hacker Bjorka bobol data pemerintah, mulai dari Johnny G. Plate hingga kasus Munir kena sentil. Jakarta, Bjorka si peretas menghebohkan Indonesia di tengah ramainya kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo. Tak hanya membobol data sipil, hacker Bjorka bahkan menyentil para pejabat hingga presiden. Bahkan, Bjorka kembali menyinggung soal kasus pembunuhan aktivis Munir. Lalu apa motifnya? Terungkap. Ini motif hacker Bjorka bobol data pemerintah, mulai dari Johnny G. Plate hingga kasus Munir kena sentil baru-baru ini. Akun media sosial Twitter Borkanis ditangguhkan setelah belak-belakan bongkar data pribadi para pejabat Indonesia dan berbagai data penting lainnya. Kini, hacker Bjorka kembali muncul menggunakan akun Twitter lain yakni Borsanis. Tampak tak kapok, hacker Bjorka kembali berulah. Kali ini peretas tersebut mencolek Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Melalui akun Twitter Borsanis pada Senin, 12 September 2022, Bjorka mengunggah sebuah cuitan tentang hubungan Verdi Sambo si dalang pembunuhan Brigadir J dengan Mendagri Tito. Apa kabar Pak Tito Karnavian? Banyak orang bertanya tentang kasus Sambo, tapi karena Sambo adalah orang Anda. Saya harap Anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan rakyat Indonesia, tulis akun tersebut. Kini akun Twitter Borsanis tersebut turut ditangguhkan. Hacker Bjorka kembali beraksi membongkar data sosok terduga pelaku pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Dengan berani, Bjorka membagikan tautan tentang sosok pembunuh itu melalui akun media sosial Twitternya Borkanis. Ya, aku tahu kalian semua sudah menunggu ini, jadi siapa yang membunuh pria baik ini, tulis akun Bjorka pada Minggu, 11 September 2022, sambil mencantumkan tautan artikel siapa yang membunuh Munir. Melalui tatutan yang dibuatnya, hacker Bjorka menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwopranjono. Siapa yang membunuh Munir? Bunyi judul tautan yang dibuat oleh Bjorka. Saya akan memberi kalian nama jika kalian bertanya siapa yang berada di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Muhdi Purwopranjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, bunyi keterangan yang ditulis oleh Bjorka. Tak hanya itu, Bjorka bahkan turut mengunggah data pribadi milik Muhdi Purwopranjono hingga tercantum juga nama nik dan kakak milik terduga pelaku pembunuhan Munir. Diketahui, Munir yang merupakan koordinator dari Kontras yang sangat vokal dan mengungkapkan pelaku di balik penculikan 13 aktivis pada tahun 1997 hingga 1998. Saat itu, Munir sedang dalam perjalanan ke Belanda demi menempuh pendidikan di sebuah universitas di Belanda yakni Universitas Utrecht, Amsterdam. Munir menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang lepas landas pada 6 September 2004 dari Jakarta. Diketahui, pesawat yang dinaiki oleh Munir sempat transit di Changi Airport, Singapura sebelum akhirnya kembali lepas landas. Munir Said Talib dilaporkan meninggal dunia 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian Belanda, ditemukan racun arsenik dalam tubuh Munir. Dalam kasus pembunuhan Munir, Polikarpus yang merupakan kru tambahan di penerbangan GA974 dinyatakan sebagai pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun, dia bebas setelah menjalani 14 tahun hukuman penjara. Sedangkan, Muhdi Purwopranjono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya sempat menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir Said Talib dengan motif dendam soal kasus penculikan aktivis 1997 hingga 1998 yang dibuka oleh Munir. Retas data kasus pembunuhan Munir, JPG. Namun pada persidangan, Mucid tidak terbukti terlibat dalam penculikan sehingga pada 31 Desember 2008, Muhdi Purwopranjono terbebas dari dakwaan. Hacker Bjorka kini kembali menyentil soal kasus pembunuhan Munir Said Talib. Pertas itu bahkan menyinggung soal upaya yang dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus kematian Munir kembali ditagih, karena sejak kontrak dibuat, kasus Munir masih dalam penanganan, tulis Bjorka dalam akun Twitternya. Kasus kematian Munir ini bahkan terancam kadaluarsa jika tidak ada penuntutan atau status korban tidak berubah menjadi pelanggaran HAM berat. Apa yang terjadi dengan janjimu Pak Presiden? Sambungnya. Beberapa saat setelah artikel ini dibuat, akun Twitter Borkanis tampak dalam penangguhan. Hacker Bjorka sentil Denny Siregar, hidup pakai uang pajak rakyat tapi malah bikin polarisasi? Melalui cuitan akun Twitternya Borkanis pada Minggu, 11 September 2022,
Peretas alias hacker Bjorka diketahui menyinggung Puan Maharani dan Erick Thohir soal kenaikan harga BBM. Kini, Bjorka juga menyentil pegiat media sosial Denny Siregar. Hai Denny Siregar 7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang, tulis akun Twitter Borkanis. Fenomena hacker Bjorka menuai sorotan netizen. Bahkan di media sosial Twitter tagar Bjorka menduduki posisi teratas dalam trending di aplikasi burung biru itu. Netizen pun memberikan berbagai macam komentar. Bjorka adalah pahlawan baru bagi rakyat Indonesia. YG ingin merdeka dari ketertindasan pemerintahnya sendiri. YG setuju acungkan jempolnya, kata netizen. Kominfo masih ribet ngelacak Bjorka, manajer Deddy Kobuser dah dapat kontaknya, komentar netizen. Fenomena Bjorka harusnya membuat pemerintah sadar diri, mengakui kelemahan, kegagalan, ketidakbecusan kerja bangun pertahanan cyber, lalu minta maaf kepada masyarakat Indonesia, tulis netizen. Bjorka ungkap motifnya retas data pemerintahan sebelumnya, melalui akun Twitternya Borkanis, hacker Bjorka mengunggah cuitan yang berisi tentang curhatan motifnya dalam meretas data di Indonesia. Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tak akan ada yang berubah jika orang bodoh masih diberikan kekuatan besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, tulis akun Borkanis yang kini sudah ditangguhkan. Saya ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah, sambungnya. Hacker Bjorka juga menyebutkan bahwa dirinya mempunyai seorang teman asal Indonesia yang tinggal di Warsaw, Polandia. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya, cuit hacker Bjorka dalam akun Twitternya. Reka.